Guys, selamat datang di channel Yande Live, channel yang berisi vlog jalan-jalan di tengah alam Bali, seantero Bali dari barat ke timur, utara ke selatan, dari pantai, danau, lembah, sungai, gunung, bukit, sawah, dan keunikan Bali lainnya. Ini sedang menatap puncak Gunung Batu Karu yang sedang terselimuti oleh awan tebal. Di hamparan terasering sawah yang cantik, tren hidden gem, tempat makan, tempat nongkrong makin hari makin menjamur. Sampai ke pelosok apapun lokasinya, orang-orang semakin penasaran dan selalu ingin berkunjung untuk menikmatinya. Tak kenal seberapa jauh jarak ditempuh atau seberapa lama waktu tempuh itu sendiri, salah satu hidden cafe spot yang sering banget jadi buah bibir belakangan ini adalah Nyeduh Kopi. Nyeduh Kopi bertengger di tebing dengan view persawahan yang asrinya tidak diragukan lagi. Sepanjang mata memandang hanya ada hamparan sawah, dan di ujung pandangan ada perbukitan dan gunung Batu Karu yang indah dan jauh. Suasananya yang sejuk dan gemercik air subak yang mengalir menambah sensasi pengalaman ngopi yang tidak bisa kita rasakan saat nongkrong di coffee shop di perkotaan. Terletak di tengah kemegahan alam dan open space, Nyeduh Kopi menawarkan pengalaman minum kopi yang berkesan dengan harga ramah di kantong sambil menikmati makanan ringan tradisional Bali. Nyeduh Kopi berada di bagian tengah Bali di lereng selatan Gunung Batu Karu. Warung kopi ini berada di tempat yang terpencil, berada di tengah-tengah sawah dan langsung menghadap ke landscape subur menghijau. Lokasi lengkap di persawahan ini ada di Subak Piak, Desa Wongaye Gede, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Sebelum turun lanjut review di lokasi, jangan lupa untuk dukung channel Yande Live dengan cara subscribe. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Ini adalah suasana jalan sesaat sebelum tiba di parkiran dari Nyeduh Kopi. Selamat datang di Subak Piak, hamparan sawah luas yang diapit Banjar Amplas dan Banjar Bengkel, Desa Wongaye Gede. Jalan mulus, lebar, 2 mobil papasan, lancar. Untuk vlog perjalanan berkendara dari kota Denpasar hingga ke parkiran Nyeduh Kopi, klik link di atas atau di deskripsi kalau sudah ready. Kita tiba di parkiran sekitar jam 1 siang di hari Minggu, dan inilah parkirannya. Mobil-mobil yang berderet di pinggir jalan ini adalah milik orang-orang yang ke Nyeduh Kopi. Antrian yang sangat panjang di hari Minggu siang dengan cuaca yang begini, angin kencang, langit berawan, periode masih musim hujan. Lokasi warungnya ada di kumpulan pohon kelapa di sana, sebelah bawah. Di Bali, bulan Februari 2025 adalah suasana musim hujan. Hujan bisa turun kapanpun, terlebih ini di pegunungan. Dan benar saja, ini sedang rintik-rintik, kita akhirnya melangkah untuk menuju ke warungnya Nyeduh Kopi. Suasana parkir ramai, apalagi ini di cuaca yang kurang bersahabat, belum seberapa. Antrian mobil dan motor di pinggir jalan sawah ini bisa lebih panjang lagi. Saat cuaca normal, bila datang ke warung saat akhir pekan dan hari libur, apalagi sudah kesiangan, maka bersiap-siaplah untuk kecewa. Sebelum masuk ke jalan setapak sawah, ada kotak donasi dari Subak. Subak ini adalah para petani atau warga yang mengelola sistem irigasi atau pengairan pertanian. Kembali soal antrian tadi, ada yang komentar kalau kesini saat masih viral-viralnya seperti sekarang ini dan di akhir pekan atau hari libur, maka antriannya panjang. Ada yang menunggu hampir 3 jam di warung. Katanya disarankan untuk mulai pertimbangkan putar balik, kecuali kalau sudah siap untuk mengantri dengan waktu yang lama tanpa ada kepastian berapa lama waktu tunggunya. Ada juga yang berkomentar kalau mau kesini disarankan biar viralnya habis terlebih dahulu. Jalan akses ke warung Nyeduh Kopi di pematang sawah ini sudah dibeton. Warung Nyeduh Kopi buka jam 8 pagi. Ada yang punya selera datang sepagi mungkin, dan di hari-hari kerja, atau bukan di akhir pekan, atau bukan di hari libur, sehingga itu bisa jadi momen utama menikmati keindahan alam, eksotisme warung kopi, dan kedamaian, serta menikmati heningnya suasana pagi di pedesaan dan persawahan. Ada juga yang punya pilihan datang enaknya di sore hari sekitar jam 4-an sambil lama-lama di sini ngobrol hingga tutup jam 6 sore. Oke, kita sudah tiba di area dari Nyeduh Kopi. Kita akan order makanan dulu di bangunan yang mungil di bawah sana. Di saat yang bersamaan sambil nyari tempat duduk di view yang terbaik, tempat terbaik. By the way, kita kesini di saat periode musim hujan. Ya sebenarnya saling intip ya, hujan atau tidaknya, tebak-tebakan. Kadang hujan, berhenti, hujan lagi, berhenti.
Sebelum kita datang, katanya di sini hujan deras dan ke depan juga sepertinya akan turun hujan karena mendung tebal. Ya, ini sayangnya memang mempengaruhi pengalaman kita secara keseluruhan jalan-jalan kali ini. Pohon-pohon kelapa yang tinggi menjulang ini hanya tumbuh ngumpul di area nyeduh kopi. Di sekitarnya tidak ada. Itu juga terlihat di drone view di awal vlog. Ini menambah keunikan bagi nyeduh kopi. Di depan sana di pinggir saluran irigasi ada tempat berteduh, tempat makan yang terlindung dari hujan nanti. Tempat duduk outdoornya banyak, bahkan di bawah sana ada lagi. Tempat terpencil ini memang memiliki suasana yang luar biasa, yang bisa menarik banyak orang untuk datang ke sini jauh-jauh. Namun cuaca seperti ini membuat kita sulit menikmati tempat duduk di alam terbuka atau di luar atap. Tempat makan lain yang bisa buat berteduh adalah yang di bangunan mungil di bawah sana. Dan di sana adalah tempat favorit untuk tempat duduk dalam cuaca seperti ini. Silakan simak vlog sampai akhir untuk melihat kehebohan saat hujan turun dengan deras disertai angin kencang. Dengan kondisi open space, memang harus pintar-pintar meramal kondisi cuaca, karena jika hujan, suasana ngopi akan berantakan. Memang sebaiknya berkunjung ke sini di hari yang lebih cerah untuk mendapatkan pengalaman seutuhnya. Oke, kembali ke sini. Begitu tiba, kita order makanan di sini. Kalau sedang ramai, maka seperti antrian bantuan sembako, seperti gambar sebelah kanan. Makanan dan juga minuman dibawa sendiri ke tempat duduk kita. Sekarang soal menu, sesuai dengan namanya nyeduh kopi tentunya punya menu kopi dan minuman lainnya. Kalau makanan, di warung nyeduh kopi ini hanya bisa memesan makanan yang benar-benar tradisional asli Bali. Beginilah suasana di tempat order makanan. Nyeduh kopi banyak menyajikan aneka jajanan khas Bali, sederhana dan bergizi sambil menikmati view. Inilah menu selengkapnya, sangat ramah di kantong. Makanan yang paling berat yang juga makanan andalan yang mereka sajikan adalah entil kuah, sejenis lontong yang dibungkus dengan daun kunyit atau lengkuas. Rasanya gurih, mirip buras khas Makassar. Walaupun menunya terbilang minim, namun tetap puas karena jajanan pasar enak-enak. Dan menu berat cuma satu yang khas Bali dan wajib dicoba, yaitu entil kuah. Oh ya, ini juga penting, siapkan uang cash jika kesini, karena di sini nggak bisa kris, nggak bisa transfer. Selanjutnya kita bisa bawa sendiri pesanan kita, makanan dan minuman ke tempat duduk yang kita pilih. Tempat makan yang dipilih adalah di atas tempat mesan makanan tadi. Sebenarnya pingin milih yang outdoor, tapi melihat cuaca di atas ngeri-ngeri sedap. Selain ke nyeduh kopi di cuaca yang kurang bersahabat, channel Yande Live juga kesini di timing tanaman padi yang tidak pas. Saat di bawah tadi ketika order makanan, tentunya memperhatikan bahwa padi di sawah sudah dipanen. View akan berbeda dan lebih menarik jika padi sudah tumbuh hijau tinggi. Ya, memang itulah the best view-nya kalau kesini ya. Penataan lahan bertempat di lereng dan pohon-pohon kelapa hanya ngumpul di area nyeduh kopi. Inilah pembeda yang mencolok dengan area sekitarnya, bahkan dengan warung alam terbuka lainnya di tempat yang lain. Dan channel Yande Live memberikan apresiasi karena nyeduh kopi hanya memanfaatkan area terbuka saja, tidak membangun banyak, cukup di area jualan dan dapur. Tambahan apresiasi adalah dari sisi penyajian yang minim sampah plastik. Wadah dari jajanan yang kita ambil dari bahan kertas. Ada sejumlah teras ring sawah sekitar sini. Kita bandingkan panorama saat sebelum hujan dan saat hujan seperti sekarang ini. Oke, kita lihat ke arah tempat makan yang outdoor saat hujan mulai turun. Semuanya mencari tempat berteduh. Sebenarnya kalau cuaca lagi bagus, kita bisa melihat puncak Gunung Batu Karu dengan jelas dari tempat duduk di Balai Bengong ini. Sekarang hujan turun lebih lebat disertai dengan angin kencang. Angin lumayan kencang dan di hari-hari ini kita mendengar berita bahwa ternyata di berbagai tempat di Bali banyak ada pohon tumbang karena kecepatan angin tinggi dan hujan lebat.
Setelah kini hujan berubah menjadi rintik-rintik, kita pun meninggalkan nyeduh kopi. Maksud hati ingin menjadi tempat nongkrong sambil berlama-lama melihat view, malah menjadi berantakan. Namun demikian, nyeduh kopi adalah destinasi luar biasa bagi para pecinta kuliner di tengah alam yang mengapresiasi pemandangan alam menakjubkan dan tentu saja kenikmatan ramah anggaran. Ini adalah suasana saat kita meninggalkan tempat parkir nyeduh kopi. Hujan sudah benar-benar berhenti. Sebelum berpisah, jangan lupa untuk mendukung perkembangan channel Yande Live dengan cara subscribe. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Sampai jumpa pada vlog berikutnya, jalan-jalan di tengah alam Bali.